Kita berdoa, Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu, bahkan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu
nyata dalam kehidupan kami sebagai pemuda remaja. Kami masih memberikan kesempatan yang terbaik buat Engkau. Hidup kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Urapi hamba-Mu yang sudah memimpin pujian, pakai terus dia supaya dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Dia boleh menjadi berkat. Semua yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini kami serahkan dalam nama Yesus. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena firman ini adalah penting bagi kami untuk kami dapat menjalani kehidupan kami supaya dapat mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami sebagai pemuda remaja yang ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Please sit down. Silakan duduk. Terima kasih kepada Ibu Dian. Dengan senang hati mempercayakan hamba-hambanya dan sekretaris. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mas Barera. Kelihatan baru bilang Mas Barera. Ya, sepertinya biasa-biasa saja. Ya. Om Indra lihat itu kalau pimpin pujian kalah Kak Dian. Ya, tuh. Nah itu maksudnya gitu cara pimpin pujian. Bisa saja bagi Anda mau belajar pimpin pujian, hubungi nomornya Barera. Ya, andai kata juga Barera tidak bisa, Om Indra bisa. Ya, cuma tekniknya gampang kok. Teknik yang nomor satu adalah apa? Mau melayani. Ya, Allah sangat senang pemuda di tempat ini mau eksis dan mau semangat melayani. Ya. Karena di tengah situasi sekarang lebih enak dunia atau lebih enak rohani? Saya tanya jujur. Ya. Doyan. Karena kita masih coba Ciani cupit Kak Dian. Cupit. Cupit serius, jangan begini aja itu mah. Itu ngerayu pacar itu. Cupit. Nah. Ya, Dian coba cupit. Itu. Nah. Aduh. Nah, reaksinya siapa? Adin reaksinya apa? Terima kasih. Hah? Sakit. Itulah manusia. Makanya cenderung kita ke dunia ini. Maunya enak loh. Maunya enak, apa aja enak ya. Datang ibadah enak enggak? Benar? Datang ibadah tidak enak. Ya, siapa yang tidak enak kalau kita ibadah? Hah? Kalau kita ibadah siapa yang nggak enak? Iblis, ya. Iblis itu sumber dari penghalang buat kita. Terima kasih. Kita akan belajar firman Tuhan singkat aja, ya. Singkat dan padat dan berisi. Ini kita sudah masuk di musim penghujan. Ya. Hampir setengah tahun kita berhadapan dengan musim kemarau. Ingat gak lagu dulu mungkin orang Dian masih ingat seorang artis yang bernama Nike Ardila. Belum ya? Oh ya. Berarti Barera yang ingat. Dulu dia menyanyikan kemarau yang panjang beri daku. Pokoknya itu lagunya. Dulu kalau kemarau panjang itu enak. Ya. Sangat senang. Boleh menikmati kemarau panjang. Tetapi sekarang berhadapan dengan kemarau panjang, semua serba panas. Ya, tanya Kak Dian, tanya yang senior-senior, semua serba panas. Om Indra punya ponaan, ya, namanya Shalom. Di mana-mana dia bawa sejahtera, ya. Dia kerja selalu berikan laporan. Aduh Om Indra, di sana panasnya. Atapnya apa? Saya tanya, atapnya apa sih? Itu apa? Seperti apa ya?
seng apa namanya itu ya. Biasa kan PT-PT begitu. Iya, balum ya. Itu panasnya. Tapi lebih panas lagi pas mau masuk musim hujan. Ada hujan sebentar dia berhenti. Lebih panas, penyebabnya lebih panas apa? Udah sekolah nggak tahu. Karena uap yang ada di dalam tanah itu naik. Semakin panas. Ya, semuanya serba panas. Tetapi di sini kita lihat firman Tuhan. Ayat mungkin kita baca di dalam Yesaya pasal 66 ayat 2. Ini perkataan dari Yesaya sendiri ya. Dia berkata di dalam Yesaya pasal 66 ayat 2, tetapi kepada siapakah aku memandang? Ini tanda tanya. Berarti dia bertanya, ya, kepada mereka yang lemah dan berduka cita, yang gemetar dan mendengar perkataanku. Ya, ini pertanyaan kepada mereka yang lemah dan berduka cita, yang gemetar dan mendengar perkataanku. Kalimat Yesaya, iya salah nggak saya baca ini? Kalau ada koreksi benar ya. Yesaya 66 ayat 2. Tunggu ya. Kalau salah ya bertobat saya. Yesaya pasal 66. Karena saya lihat mata Anda bingung, kok Mindra baca ayat apa itu? Sahadat. 66 ayat yang kedua. Oh iya ya, salah ya. Yesaya 66 ayat yang kedua. Tetapi ini di dalam kitab Yesaya ini berbicara tentang keselamatan sesudah penghukuman. Jadi berbicara pembebasan, berbicara kebebasan, ya. Berbicara kebebasan berarti lega, damai, sejahtera, ya leluasa bisa berbuat apa-apa. Ya, di dalam kitab Yesaya. Nanti kita cari masing-masingnya di rumah. Siapa tahu ada yang pintar baca Alkitab, yang sering baca Alkitab, ya. Buka HP langsung Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Cari Yesaya pasal ke-66 ini ya. Ini keluhan yang disampaikan. Keluhan yang disampaikan bagi setiap orang yang berharap supaya mendapatkan belas kasihan, mendapatkan sukacita, mendapatkan pertolongan. Tema tentang tetap tenang di dalam badai. Ada lagu yang berkata badai pasti berlalu. Itu berarti masih ingat ya lagu-lagu itu. Itu membilang duniawi enggak. Tetapi kenyataan di dunia banyak sekali badai. Ya. Badai silih berganti. Di dalam kehidupan ini, badai bisa juga datang dalam bentuk berbagai macam. Dalam bentuk kesulitan. Pernah rasa sulit? Pasti. Kalau bahagia terus nak mungkin. Badai juga bisa bentuknya dalam bentuk penderitaan. Siapa yang pernah menderita? Menderita putus asa. Saya nak bilang putus pacar. Dia langsung ketawa. Ya. Kalau begitu... Kalau enggak, ini jujur, karena Om Indra dulu juga pernah pacaran, gonta-ganti pacar dulu sebelum dengan asli yang original dengan Tante Media. Dulu ternyata itu pacaran itu enak-enak tapi menyakitkan juga. Enaknya waktu pacar, tetapi ketika putus, tidak tahu diputus atau putus cinta atau putus asa atau putus apa, sangat menderita. Itu badai yang melanda kehidupan kita. Badai yang membuat kita seringkali kita tidak dapat berbuat apa-apa. Persoalannya dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi badai, dalam tanda kutip itu kesulitan, penderitaan, atau ujian yang tak terduga, apakah kita mau, apakah kita bisa tenang menghadapi badai? Hei, tanya kok. Apakah kita bisa tenang menghadapi badai? Betul. Nah, supaya kita bisa menemukan ketenangan dalam semuanya itu Tuhan katakan,
Tuhan janjikan kehadirannya Tuhan bagi kita dengan memperkokoh iman dan menjaga ketenangan dalam hati, kita dapat melewati badai itu. Berarti badai itu tidak bisa hilang, badai itu tetap menerpa kita. Persoalan, masalah, kesulitan tetap ada selama kita masih bernafas di hidung, keluar masuk hidung ini. Ya, selama kita masih menghadapi hidup ini. Berbicara lagi hidup ini tidak selamanya kita ada di sini. Ingat, sebentar kita akan keluar. Besok kita akan datang. Berarti hidup ini tidak tenang sebenarnya. Tidak tahu mau kemana arah hidup ini. Tetapi apa firman Tuhan? Tuhan menjanjikan kehadirannya. Di mana Dia hadir? Di saat kita mengundang Dia. Di mana Dia hadir? Di saat kita percaya. Di saat kita beriman. Di saat kita kuat menghadapi semuanya. Dan kita pasrah kepada kehendak Tuhan. Kalau kita bisa melewati itu, karena kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang bisa memberikan jalan keluar dari setiap badai kehidupan kita. Ya, sebabnya badai bisa berlalu, tapi badai itu tetap ada akan kita alami. Ya, ada beberapa poin di sini. Ya, poin-poin penting di dalam ayat ini dikatakan apa benar ayat ini nanti saudara cari sendiri. Ya, kalau saudara cari berdoa minta Roh Kudus tunjukin kesalahan Om Linda salah kasih firman Tuhan, tolong tunjukin. Ya, dalam ayat itu berpegang Tuhan pada janji dalam kesulitan. Ya, berpegang Tuhan pada janji dalam kesulitan. Ya. Dalam badai kehidupan, janji Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Firman-Nya memberi landasan, ya, landasan kokoh untuk tetap tenang di tengah badai. Ya, untuk tetap tenang di tengah badai. Ya, Yesus perhatikan setiap orang. Ada lagu yang berkata, di tengah ombak-ombak dan arus pencobaan. Arus pencobaan, ombak itu berbicara badai juga ya. Termasuk di dalamnya adalah di antara badai itu ya yang kita hadapi ya. Tetapi di sini dikatakan ya, iman yang kuat memungkinkan kita untuk menghadapi badai. Kuncinya kita harus punya iman. Siapa yang sudah punya iman? Yang punya iman. Kamu punya iman gak? Hah? Takut amat punya iman, kok takut? Barira punya iman gak? Punya. Kalau pimpin pujian kelihatan mas-masnya. Ini bicara. Duduk kelihatan semuanya. Adin punya iman enggak? Bukan Mas Iman ya. Iman, iya. Mbak Dian punya iman? Punya iman? Jan, punya iman? Punya iman? Punya iman? Punya iman? Mas Jaka punya iman? Pak Frengki punya iman? Pak Frengki punya iman? Iman ya membuat kita bisa melewati badai itu. Ya, iman itu yang membuat kita bisa melewati badai itu. Bersama Yesus kita bisa lewati, ya. Ada lagu yang berkata, kau selalu punya cara untuk menolongku. Coba Dian apa? Terusnya. Punya cara untuk paduku. Kau dahsyat dalam segala persoalan. Tenang dalam jalan Tuhan itu indah ya. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberikan jalan keluar. Dan Dia sanggup memberikan ketenangan. Kenapa Dia katakan kita boleh tenang? Karena kita berada di dunia ini. Kita sedang menghadapi badai yang ada. Badai itu badai besar, badai kecil. Tetapi kalau kita kuat
meningkatkan iman kita di dalam Tuhan, kita akan turut merasakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Bisakah kita katakan, badai siap kita hadapi, asalkan bersama Yesus. Kalau bersama Yesus, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Bersama Yesus kita bisa lakukan hal-hal yang luar biasa, yang kita tidak bisa mengerti, yang kita tidak kuat, tetapi Yesuslah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Poin yang berikut, yang 3, sudah terakhir Dian, maaf kata. Ya, mencari damai sejati di dalam Kristus. Coba Barira nyanyi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Di dunia ada damai? Di dunia ada damai apa? Ada damai enggak? Takut amat sih. Memang tipe Om Indra gimana sih? Mukanya kelihatan tua kok untuk takutin. Ya, di dunia ada damai. Jujur aja, takutku jujur. Jujur kok takutin. Ada damai Cian? Ada. Banyak sekali di dunia damai. Ada toko damai. Ya. Ada toko damai. Ada ya pokoknya macam-macam damainya. Tetapi damai yang sesungguhnya di dalam Kristus. Dalam badai kehidupan kita dapat menemukan damai sejati hanya di dalam Kristus. Di toko damai kita akan menemukan sesuatu yang tidak kekal. Kita datang di toko itu, kita membeli sesuatu. Sedangkan damai tidak bisa dibeli. Tetapi damai itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Ya, damai yang diberikan adalah sangat besar. Damai yang diberikan adalah sangat besar. Kristus pembawa damai yang sejati, antara hubungan yang erat dengan Dia membawa tantangan, membawa ketenangan yang melampaui lingkup fisik. Fisik ini yang dicubit Dian kepada Adin itu fisik. Dia katakan, aduh sakit Om. Nah itu melingkupi, melampaui fisik dan emosi kita. Jadi pada saat Dian cubit adiknya, dia hanya bersuka cita. Sakit ya. Itu caranya Tuhan memberikan damai, dan di dalam Kristus membawa damai dan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Sedang melewati badai, bisa datang dalam berbagai bentuk ya. Dalam bentuk kesulitan, dalam bentuk penderitaan, atau ujian yang tak terduga. Tapi dalam semuanya itu Tuhan berjanji. Tuhan menjanjikan kehadirannya bagi kita. Ya, di tengah-tengah badai. Dengan iman kita kokohkan, menjaga, dan kokoh di hadapan Tuhan. Maka kita akan temukan ketenangan di tengah badai itu. Di balik, di tengah badai itu ada Kristus. Maka kita bisa katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Sesulit apapun, penderitaan apapun, masalah apapun dalam pribadi kita, ya, ingat ada Kristus. Dia selalu akan memberikan damai di dalam kehidupan kita. Mari kokohkan iman kita, kita tetap menjaga hati kita, supaya hati kita tetap tenang dan kita bisa melewati badai itu dengan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Semoga kita semua dapat tetap tenang dalam menghadapi badai dengan berpegang kepada firman yang sudah kita dengar pada Tuhan, dan Dia akan memberikan, memperkuat iman kita, dan bersama Kristus kita bisa melewati hari lepas hari. Badai apapun kita percaya Yesus menjadi Immanuel. Dia turut merasakan perkara kita, Dia turut merasakan penderitaan kita, Dia turut merasakan ujian iman kita. Itu sebabnya serahkan hidup kita, percayakan hidup kita, maka Tuhan akan turut campur tangan setiap kita
apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Tuhan memberkati firman Tuhan yang singkat ini. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Ternyata di tengah badai Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Dalam arti kata penderitaan, sesulit pergumulan apapun, masalah pribadi dengan orang lain, Tuhan tetap mengerti, Tuhan tetap peduli kehidupan kita. Kita angkat lagu yang berkata, Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dapita agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti. Mari kita bangkit berdiri semua. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia pinta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu hanya pinta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Inilah firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami tetap komitmen percaya di tengah badai kehidupan kami, Engkau ada di sana memberikan kami damai, memberikan kami ketenangan. Engkau tahu kehidupan kami, Engkau peduli dengan kehidupan kami. Mungkin orang tua, mungkin keluarga, kakak, adik tidak mempedulikan kami, tetapi Engkau tahu kami. Engkau peduli dengan setiap persoalan masalah yang kami alami. Kuatkan kami Tuhan, penuhkan kami dengan damai, penuhkan kami dengan ketenangan, dan kami tetap mempercayakan Engkau turut bekerja, Engkau datangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Saya serahkan kepada